Pada kesempatan hari ini, saudara, kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan setup data perusahaan dengan cara import, ya, dengan cara import data. Jadi ada data di Excel yang kita pisah-pisahkan antara yang sesuai dengan kebutuhan kita, mulai dari daftar akun, kemudian mulai dari daftar pelanggan, pemasok, persediaan, dan lain sebagainya. Ini kita buatkan ke dalam satu satu file-file sendiri, ya, dalam file Excel. Kemudian kita susun, ya, masing-masing informasi di dalam kolom-kolom di dalam file tersebut. Kemudian saudara, disitulah baru kita akan melakukan proses import. Dan mohon maaf nanti saudara, dalam proses import ini, ya, kalau misalkan nanti layar tidak perubahan layar itu tidak cepat, saya harus kembali lagi karena saya, ya, seperti yang kemarin lah, pada saat kita membuat data baru saja, data baru itu menjadi agak lambat. Nah, oleh karena itu saudara, ya, seperti tadi saya katakan, selain impor kita juga sudah belajar, ya, selain impor yang akan kita pelajari ini, kita juga sudah belajar bagaimana setup data awal perusahaan dengan cara manual. Bedanya import dengan manual bagaimana? Kalau manual, Anda menginput data mulai dari daftar akun, kemudian daftar pelanggan, pemasok, persediaan, dan aset tetap, itu secara manual. Anda ketik satu persatu. Kalau sekarang, seandainya Anda memiliki 1000 customer, Anda memiliki 100 vendor misalkan, ya, mengetik pun bisa kalau Anda memang memiliki kemampuan, tapi itu memakan waktu yang cukup lama. Maka dengan cara yang paling mudah adalah kalau memang Anda dihadapkan dengan data yang sangat banyak, maka caranya adalah apa, saudara? Caranya adalah dengan cara import. Nah, ini mohon Anda cermati. Dan saya ingatkan juga yang belum mendownload, ya, materi yang ada di virtual class, mohon untuk segera di-download. Kalau tanpa itu saudara tidak bisa. Khususnya apa saudara? Khususnya data Excel kita. Ya, baik. Saya akan tampilkan, ya, informasi di dalam kasus ini saudara. Jadi bab 3 yaitu impor saldo awal. Capaian pembelajarannya adalah bahwa mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini mampu melakukan setting data awal dengan cara impor data menggunakan modul persiapan singkat. Ini targetnya, saudara. Diharapkan Anda bisa memahami nanti, saudara. Kemudian ada beberapa hal yang harus Anda siapkan. Salah satunya adalah file Excel. Di dalam file yang saya upload di virtual class ada 6 file Excel yang ada dalam satu folder, ya, tersimpan di dalam satu folder, yaitu data Excel untuk import. Itu judulnya, saudara. Yaitu apa? 1 daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, item komputer, item handphone, dan fixed asset list. Artinya apa? Kalau Anda melihat ini, saudara, ada 2 jenis barang yang dimiliki oleh perusahaan. Yaitu apa, saudara? Komputer dan handphone. Nah, ini mohon dicermati bahwa pada saat nanti kita melakukan setting atau mengimport data persediaan, hati-hati terkait dengan apa, saudara? Terkait dengan akun default persediaannya. Nah, ini yang perlu Anda cermati. Oke, baik, saudara. Pertama adalah membuat file database. Mohon Anda buka Accurate Anda. Kemudian setelah itu Anda pilih buat data perusahaan baru atau create new company. Bukan yang sebelah kanannya, yaitu open atau membuka data perusahaan. Kenapa, Pak? Kalau Anda membuka data perusahaan, berarti Anda hanya ingin menambah atau mengedit data perusahaan Anda. Dalam hal ini yang baru kita buat adalah balapan komputer. Tapi di dalam kasus ini berbeda. Maka kita harus membuat baru, ya, karena kasusnya berbeda. Yang satu ada balapan komputer, ini nama perusahaannya adalah PT Import, nomor mahasiswa, nama, dan grup. Nah, ini
Ini nama perusahaannya, atau nama perusahaannya kalau dipersingkat adalah PT Import. Ya, PT Import Data misalkan. Nanti kalau mau ditambahkan. Baik. Ya. Nah, oleh karena itu, Saudara, mohon perhatikan, Anda buka Accurate Anda buka Accurate, ya. Ini saya sudah membuka yang dari contoh tadi. Kemudian saya ingin menutup. Ini saya akan tutup data, kemudian apakah di backup? Tidak. Kemudian melalui berkas ini, kemudian saya akan bikin data baru. Nah, tampilannya berbeda karena saya sudah pernah memanggil. Anda tadi milih yang paling kiri. Anda sudah harusnya bisa. Kemudian setelah itu Anda ya klik elipsis, kemudian Anda simpan di folder Anda ya yang Anda siapkan, misalkan kompak underscore B3 ya. Kalau di sini karena saya bikin menjadi satu di modul, maka di sini saya akan buatkan adalah ini sudah ada import data, tapi adalah dengan kasus yang berbeda. Maka di sini saya tuliskan adalah PT underscore ya import data, maaf ya. Kemudian nomor mahasiswa saya misalnya 1997121178, kemudian underscore nama saya ya. Dan nomor urut misalkan. Karena saya nggak punya nomor urut, maka saya nggak mencantumkan nomor urut. Nah, kalau ini sudah Anda create. Setelah itu Anda klik OK. Tunggu beberapa saat, Saudara, seperti biasa, ya, sampai dengan warna hijau itu dia berhenti. Ya, berhenti itu dalam arti adalah selesai. Jadi sampai dengan di di sebelah kanan. Ya, mohon untuk bersabar karena juga tergantung dengan komputer Anda juga atau laptop Anda, ya. Oke, kita tunggu dulu. Sambil menunggu ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Belum, Pak. Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Mengerti ya? Oke, Saudara, ini sudah mau selesai, ya. Anda cermati terlebih dahulu, ya. Setelah itu nanti baru, ya, Anda bisa mengulang lah dengan memperhatikan video yang biasanya saya upload di YouTube. Baik, kita masukkan kata kunci dan pengguna sama, yaitu supervisor. Kemudian setelah itu Anda klik OK. Nah, di sini Anda langsung diarahkan kepada persiapan singkat, karena memang datanya belum ada. Ya, berbeda pada saat kalau Anda buka balapan komputer, Anda mungkin tidak diarahkan langsung ke sini, Saudara. Ya, kemudian Anda pilih bahasa, apakah Indonesia dan Inggris, ya, bebas. Kemudian setelah itu Anda klik lanjut. Kemudian setelah itu Anda masuk ke dalam persiapan singkat. Ya, setelah itu Anda klik lanjut. Nah, di dalam informasi disebutkan bahwa mata uang yang dipakai oleh perusahaan ada dua, yaitu mata uang rupiah, ya, dan mata uang US dollar dengan kurs 12.500 per $1, ya. Kalau dikurskan ke rupiah menjadi 12.500. Kalau Anda perhatikan,
di dalam materi yang saya berikan kepada Anda, tampak bahwa urutan pertama dari mata uang tersebut adalah rupiah yang nomor 1. Nah, kalau rupiah nomor 1, maka kita asumsikan bahwa rupiah ini adalah mata uang default. Maka saudara, ya, di sini Anda tuliskan saudara, mata uang yang pertama adalah IDR, ya. Kemudian nilai tukarnya 1, negaranya adalah Indonesia, simbolnya adalah rupiah. Nah, kemudian berikutnya adalah sudah Anda ketuk enter dan berpindahlah ke baris yang kedua. Di sini Anda cukup tuliskan saja ya, yaitu US dollar, nilai tukarnya 12.500, negaranya adalah Amerika, simbolnya adalah US dollar. Nah, begini saudara. Ini sebagai contoh saudara. Ya. Nah, setelah itu Anda ketuk enter. Ingat di penjelasan saya mengenai balapan komputer, setiap Anda membuat satu mata uang, maka Accurate akan membuatkan 7 akun bawaan. Ditambah dengan 2, yaitu opening balance equity dan laba ditahan. Nah, ini ada. Jadi nanti kalau Anda hitung, 2 mata uang berarti kali 7, berarti sama dengan 14, ditambah dengan 2. Berarti ada 16 akun bawaan. Ya, nanti kan kita buktikan. Kemudian setelah itu Anda klik lanjut. Kemudian Anda tuliskan nama perusahaannya sesuai yang ada di ini adalah PT Impor, nomor mahasiswa, nama, kemudian Jalan Gagak Rimang, tutup bukunya adalah tahun 2016, tahun fiskalnya juga 2016. Ya. Nah, perhatikan di catatan ini saudara, hati-hati, tahun fiskal harus 2016. Harus sesuai dengan data yang di Excel. Nanti Anda perhatikan, yang di Excel itu berapa tahunnya. Ya, kalau salah atau berbeda, maka saudara, harus Anda sesuaikan, harus sama. Kalau tidak bisa diimpor, saudara. Oke, baik. Kita kembali ke ini, kita isi, saudara, yaitu PT Import Data, kemudian 1997 12178, kemudian nama. Ya, ini boleh pakai underscore, boleh tidak. Kalau saya seperti ini aja, saudara. Alamat ini mengikuti alamat kampus kita, Jalan Gagak Rimang, nomor 2 sampai dengan 4, Yogyakarta. Kemudian tahun bukunya yaitu adalah 31 tahun 2016, maka ditulis 2006 di sini. Masukkan dulu adalah 31 Desember 2016. Kemudian ya, di sini pun juga Anda tuliskan menjadi tahun 2016. Dah, selesai. Default periodnya biarkan saja mengikuti settingan di dalam komputer ini, yaitu di bulan Oktober tahun 2010. Setelah itu Anda klik lanjut, saudara. Nah, informasi mengenai pajak perusahaan Anda bisa lihat ya, tidak ada informasi, jadi hanya untuk informasi pajak perusahaan pada kasus ini dikosongkan saja. Nah, kalau dikosongkan saja berarti Anda klik lanjut ya. Jadi lanjut saja saudara. Tidak ada informasi, beda dengan informasi yang ada di balapan komputer. Di balapan komputer ya ada informasi seperti NPWP, nomor PKP, dan lain sebagainya. Nah, pada tampilan langkah keempat, sudah terdapat ada 16 akun seperti yang saya katakan tadi. Perhatikan nanti Anda hitung, setiap akun selalu ada perbedaannya, yaitu di belakangnya diberi embel-embel atau diberi tambahan sesuai dengan mata uangnya, saudara. Nah, tugas Anda menghapus semua akun ini karena akun ini nggak akan kita pakai. Mungkin akan tersisa satu akun yaitu laba ditahan atau return earning. Ini tidak bisa dihapus, mengapa? Karena di bawah, di isian akun default itu sudah terisi. Nah, nanti kalau kita mau ubah, kita bisa. Caranya apa? Biarkan saja. Maka caranya adalah arahkan ke kursor Anda atau klik di akun yang paling atas, kemudian Anda klik hapus. Hapus terus, hapus terus, hapus terus.
Ya, ini saya pakai menggunakan ketuk enter, ketuk enter, ketuk enter. Cuma itu aja. Ya. Tidak dapat dihapus return earning karena sudah digunakan dalam transaksi. Mana transaksinya? Bawah ini. Maka tidak bisa dihapus. Yang bisa adalah yang tidak atau belum digunakan untuk apa namanya, saudara, untuk transaksi. Termasuk sales term diskon. Kita hapus. Hapus, 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 hapus semuanya. Nah, ya selesai. Karena saya hanya sekali, ya saya hanya sekali klik hapus, kemudian saya ketuk enter, 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 enter sampai dengan dia tidak ketemu return earning, dia tidak bisa untuk dihapus. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kemudian saudara, setelah Anda menghapus akun bawaan, maka tahap berikutnya adalah Anda mengambil data yang sudah Anda siapkan di Excel. Ya. Kita ambil dulu, saudara, kita buka dulu data Excel tersebut, yaitu daftar akun. Ya, ini saya tunjukkan dulu kepada Anda. Ya, saya tunjukkan dulu kepada Anda isi dari daftar akun tersebut, saudara. Ya. Sebentar, saya lagi membuka file Excel, tapi mungkin yang masih di dalam tampilan monitor Anda accurate, betul ya, Mas, Mbak? Ya, Pak. Betul, Pak. Oke, Betul, ya. Pak. Nah, oke. Nah, ini saya stop dulu, kemudian saya buka lagi yang di Excel, saudara. Perhatikan daftar akun. Nah, ini dia. Di dalam daftar akun ini, saudara, ada judul kolom, nomor akun, nama, tipe, dan mata uang. Kita sudah diberikan tipe dari akun dan jenis mata uangnya. Maka nanti Anda tinggal apa? Tinggal melakukan apa namanya, saudara? Memetakan saja. Cuma perhatikan, dalam satu file ini kita akan mengimport semuanya. Maka nanti judul pun juga akan ikut. Nah, bayangkan saudara, Anda kemarin aja hanya sekitar 40 atau 50 nama akun, Anda sudah merasa lelah. Nah, bagaimana kalau nanti Anda diminta untuk menuliskan secara manual 182 ya akun, nah, berserta dengan nomornya, tipenya, dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, dengan kasus seperti ini, maka ada cara yang lebih mudah, yaitu apa? Diimport. Nah, saya kembali lagi ke dalam tampilan accurate. Saya akan kembali ke dalam tampilan accurate, ya. Kemudian di sini, ya. Bagaimana Pak cara untuk mengimport? Ya, cara untuk mengimport. Ya, yaitu Anda perhatikan di sebelah kanan ada link yang berwarna biru, ya. Kalau Anda tadi lihat biru, kemudian setelah saya dekatkan, itu berubah warnanya merah. Di sini muncul adalah klik di sini untuk import dari berkas. Nah, cara Anda adalah, saudara, cara Anda adalah tinggal Anda klik saja link ini, saudara. Link kalimat ini Anda klik, ya. Kemudian Anda masuk ke dalam saudara, tampilan mengimport. Maka cara berikutnya adalah Anda ambil data yang ada di Excel. Bagaimana caranya? Anda buka dulu data Excel tersebut dengan cara ini ada tanda folder terbuka, ya. Anda klik saja tanda folder ini, Anda klik. Kemudian Anda diminta untuk Anda diminta untuk mengambil data yang memang Anda simpan. Anda pilih saja, saudara, yaitu dari data Excel untuk materi import, yaitu nggak ada, Pak. Tidak ada ini disebabkan karena tipe kita adalah interbase atau GDB. Maka Anda ubah menjadi apa, saudara? Excel. Nah, baru dia muncul.
Pada saat dia muncul ini, Anda pilih, saya sekarang akan melakukan apa? Oh, saya akan import daftar akun. Maka saya pilih daftar akun, setelah itu saya klik open. Dah, kembali lagi ke dalam tampilan mengimport data. Pak, kok belum bisa? Iya, karena kita belum lakukan ambil data. Jadi langkah berikutnya kita belum melakukan klik ambil data. Jadi data yang dari Excel itu baru kita ambil. Tapi belum, data yang dari Excel baru kita buka, tapi belum kita ambil, saudara. Maka berikutnya setelah kita buka, setelah itu kita ambil. Klik. Dia akan berpindah di bawah ini, saudara. Ya, di data sumber ini akan berpindah, saudara. Tunggu ya, saudara ya. Nah, ini dia. Nah, ini saudara. Ada kolom 0, kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 0 ini adalah, ya belum ada terdefinisikan, belum ada namanya. Nah, tugas Anda adalah mendefinisikan setiap kolom-kolom tersebut. Contoh, nomor akun akan menjadi nomor apa? Oh, di kolom 0 misalkan. Bagaimana caranya? Kita isi nanti satu persatu. Tapi sebelum kita isi, cermati juga bahwa tadi saya katakan di Excel, pada saat Anda mengambil file tersebut, semua informasi yang ada di file tersebut akan terikut. Akan ikut serta diimport. Salah satunya adalah judul. Nah, judul ini tidak kita pakai di Accurate. Maka caranya adalah ada di handout, Anda baca nanti, yaitu dihapus. Caranya bagaimana, Pak? Baris pertama, ini baris pertama, yaitu nomor akun, nama, tipe, kemudian mata uang, Anda klik kanan, kemudian Anda hapus. Setelah itu Anda klik yes. Ingat, setiap kali Anda mengimport, apakah itu daftar akun, pelanggan, pemasok, persediaan, dan aset tetap, baris pertama dari file yang Anda ambil, hapus. Itu catatannya itu. Ya. Nah, kalau ini sudah, perhatikan saudara formasi tanggal. DD, MM, YY. Bisa saja Anda itu, komputer Anda settingannya Inggris. Maka nanti akan nampak di dalam tanggal. Coba Anda perhatikan di Excel. Kebetulan di daftar akun ini tidak ada tanggalnya, saudara. Nanti akan saya tunjukkan di ini aja, saudara. Di mana di pelanggan, ya. Dah. Nah, kalau sudah, perhatikan juga di tengah ini ada kolom-kolom yang dibutuhkan. Ini adalah penghubungnya, saudara. Atau dalam bahasa pemrograman disebut dengan primary key-nya. Nah, primary key ini adalah harus hilang dan harus tepat. Pada saat nanti Anda isikan tipe, ya, maka di sini akan hilang, saudara. Nah, perhatikan cara mendefinisikan kolom-kolom tersebut. Nomor akun Anda klik, ya, kemudian Anda cari sesuai dengan judulnya, nomor akun. Lihat nanti kolom 0 dia akan berubah namanya dengan nomor akun. Kemudian berikutnya, ya kan sudah berubah nomor akun. Ini adalah untuk mendefinisikan. Yang kedua nama, kemudian Anda klik nama akun, kemudian tipe, Anda pilih dengan tipe akun. Dah, muncullah dia di sini definisi sumber akun ini, saudara. Ini saya turunkan. Kemudian di sini Anda definisikan sesuai dengan tipenya. Kasbank, inilah butuh ketelitian saja sebenarnya, saudara. Akun piutang, kemudian akun persediaan, definisi, kemudian aset lancar lainnya, kemudian berikutnya aktiva tetap. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pemetaan atau mendefinisikan ke dalam masing-masing data sumber. Kemudian akun hutang, ya, akun hutang Anda tulis, kemudian utang lancar lainnya, ya, sambil Anda mengecek apakah saya ada kesalahan, nanti Anda bisa langsung ngomong aja, Pak, salah. Ya, misalkan demikian. Kemudian hutang jangka panjang, kemudian ekuitas, Anda isi dengan ekuitas, kemudian pendapatan, Anda isi dengan pendapatan. Nah, kemudian
harga pokok penjualan, Anda isi dengan harga pokok penjualan, beban juga Anda isi dengan beban, kemudian beban lain-lain Anda isi dengan beban lain-lain, kemudian pendapatan Anda isi dengan pendapatan lain. Nah, kalau sudah Anda klik OK, ya selesai. Nah, pada saat Anda berpindah ini, tipe akun sudah didefinisikan dengan benar, maka nanti di kolom yang dibutuhkan ini tipe akunnya akan hilang. Ingat saudara, kalau di sini ada tipe akun yang masih, kolom-kolom yang dibutuhkan ini masih tersedia, berarti import Anda gagal. Ingat-ingat itu saudara. Ini harus hilang saudara yang di tengah ini. Nah, maka setelah Anda berpindah, hilang dia saudara. Yang Anda isi berikutnya adalah mata uang. Mata uang, kemudian Anda pindahkan ya atau Anda definisikan data sumber IDR dengan IDR, kemudian US dollar dengan US dollar. Oke, setelah itu Anda klik oke. Jika ini sudah, ya, Anda ketuk enter. Setelah itu berikutnya apa saudara? Sudah diambil, sudah didefinisikan, ya. Kemudian terakhir adalah Anda klik di pojok kanan bawah ada tombol import data. Klik. Berjalan dia akan mengimpor 182. Harus ada 182 yang berhasil dari akun. Jika gagal, ya ulangi. Atau Anda cari gagalnya di mana. Kalau cuma satu, ya bikin baru saja. Misalnya demikian, saudara. Nah, ini dia. Muncul informasi 182 data terimpor, 0 data gagal. Selesai. Pindah dia sekarang sudah, saudara, di daftar akun. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Mengerti ya? Nah, kembali lagi di sini, ini masih ada satu nih, return earning bawaan. Nah, kalau Anda mau hapus, ini harus diganti dulu. Diganti dengan apa? Dengan akun yang memang sama. Yang sesuai dengan yang dimiliki oleh PT kita. Maka ganti saja dengan, yaitu return earning yang huruf kecil, saudara. Nah, karena dia jadi 3400. Kemudian yang atas, jangan lupa tetap diganti dengan opening balance equity, 3100. Nah, kalau ini sudah Anda isi, maka berikutnya adalah ya satu akun bawaan yaitu return earning akan kita hapus. Kalau tadi kan kita nggak bisa menghapus, sekarang tinggal Anda hapus, saudara. Oke, tidak bisa juga, saudara. Sudah digunakan dalam transaksi. Berarti apa, saudara? Ada transaksi yang lainnya juga. Nah, nanti kita cari penyebabnya. Kalau tidak, ini tetap saja, saudara, return earning ini, supaya tidak mengganggu, ya, saudara. Kemudian yang 3400 ini Anda hapus. Ini Anda hapus. Oke. Kemudian ini Anda ganti dengan 3400, kemudian diubah ya menjadi return ya earning. Nah, selesai saudara-saudara. Dah. Bisa dipahami, saudara? Bisa ya? Nah, kalau Bisa, sudah, Pak. Anda klik lanjut. Ya, Anda klik lanjut. Isi sekarang, saudara. IDR. Akun hutang. Cari yang account payable IDR. Kemudian akun piutang. Cari account receivable. Mana, saudara? Account receivable. Nah, ini dia, account receivable IDR, kemudian pembayaran di muka penjualan, advance sales IDR, pembelian adalah advance purchase IDR, kemudian diskon, kita cari diskon, ya diskon penjualan, invoice diskon IDR, kemudian laba rugi belum direalisasi, ya kita isi dengan laba rugi belum direalisasi. Ya, ini mungkin agak di bawah. Ya, unrealized ini terrealisir berarti bukan unrealized tapi realized. R sebelum S ya. Kita naik ke atas. Realized gone atau loss IDR, kemudian ini yang tadi di bawah. Oke, baik saudara. Yaitu unrealized IDR. Baik.
Ini sudah. Apakah sudah selesai? Belum. Belum selesai, saudara. Karena kita mempunyai 2 mata uang, maka mata uang yang satu lagi harus Anda petakan lagi atau Anda isi defaultnya. Nah, payable, ya US dollar, kemudian akun piutang, akun receivable, nah ini juga sama. Diganti dengan advance sales US dollar, kemudian advance purchase US dollar. Kemudian ini menjadi ya invoice sales US dollar, kemudian ini menjadi realized gain US dollar dan realized gain US dollar. Nah, kalau ini sudah, baru Anda klik lanjut. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak, saudara? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau sudah, kita akan melanjutkan pengisian daftar lain. Mulai dari termin, kemudian pajak, kemudian pelanggan dan pemasok. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, mohon perhatikan. Ya, ini saya cepat, nanti saya sampai dengan pelanggan saja saya jelaskan. Target Anda hari ini adalah menyelesaikan sampai dengan pemasok. Minggu depan Anda selesaikan sampai dengan persediaan dan aset tetap. Tapi nanti tunggu penjelasan saya terlebih dahulu. Ya, oke. Setelah Anda mengisi kemudian akun default setiap mata uang, maka sekarang kita isi termin. Terminnya ada beberapa, mulai dari 210N30, 210N60, kemudian COD dan net 30. Ini cepat ya. 2%, 10, 30. Maaf. Kemudian 2, 10, 60. Kemudian COD 0, 0, 0. Kemudian net 30. Dah selesai, saudara. Kemudian ada kode pajak, di sini ada 3, yaitu adalah PPN BM 15%, sederhana, dan saudara, standar. Kita lihat, yaitu B, kita tuliskan B, kemudian adalah PPNBN, ya, PPN, ya, PPN, ya, BM 15%, ya, atau 15, kemudian keterangannya adalah PPN BM 15%, ya, nilainya 15, kemudian pajak penjualannya di 2103002. Ya, Anda tuliskan 2103.002, kemudian pajak pembeliannya adalah 5200.002. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sederhana, yaitu PPN sederhana. Kemudian keterangannya PPN sederhana 10%, ya. Kemudian ini nilainya 10. Kemudian dibebankan ke 2103001, ya. 2103.001 dan sini adalah 11 ya 1108.001. Nah, kemudian yang terakhir adalah T, yaitu adalah PPN standar, ya. Kemudian adalah keterangannya PPN standar 10%, nilainya 10, di sini sama 2103.001 dan 1108.001. Selesai, saudara. Ya. Nah, jika ini sudah selesai, maka berikutnya adalah lanjut. Anda lanjut, ya, Anda lanjut. Kemudian kita akan menuliskan tipe pelanggan dan metode pengiriman. Di dalam handout, tipe pelanggan dan metode pengirimannya, ya, Anda isikan dengan cabang, ekspor, agen lokal, dan umum. Maka pertama umum, kemudian ekspor, agen lokal, ya, dan satu lagi apa, saudara? Satu lagi adalah cabang, ya, cabang.
Kemudian metode pengirimannya, ambil sendiri. Kemudian setelah ambil sendiri, dan pos, yaitu menggunakan kurir pos. Ya. Dah, selesai, saudara. Setelah itu Anda klik, ya, klik lanjut. Anda klik lanjut, ya. Di langkah ke-8 inilah Anda akan mengambil informasi data pelanggan. Sebelumnya cermati dulu, saudara. Cermati dulu pada saat Anda klik di sini untuk import dari berkas, klik. Kalau ini Anda isi manual seperti yang kemarin balapan komputer, ya. Anda perhatikan formasi tanggal. DD, MM, YYYY, artinya hari, bulan, dan tahun. Pemisah ribuannya titik, pemisah koma, koma. Ya, atau desimal dia menggunakan koma. Artinya ini settingan komputernya adalah Indonesia. Hati-hati dengan Anda kalau Anda ternyata Excel Anda settingannya adalah Inggris. Maka yang Inggris itu akan pertama kali muncul adalah bulan. MM, DD. Jadi bulan, hari, baru tahun. Nah, ini mohon untuk dicermati, saudara. Kalau Anda keliru, ya, terjadi kesalahan, maka nanti akan menyebabkan apa, saudara? Menyebabkan data itu tidak bisa diimpor secara optimal. Ini akan saya tunjukkan kepada Anda kalau salah. Tapi perhatikan dulu, kita akan mengubah settingan di komputer kita adalah sesuai dengan Inggris. Misalkan diubah menjadi saudara? Menjadi MM, DD dulu. Maka perhatikan, ini saya stop dulu, saya akan buka yang ada di Excel. Kita buka daftar pelanggan. Oke. Ya. Daftar pelanggan. Ya, daftar pelanggan ini Anda cermati terlebih dahulu. Ada beberapa pelanggan kita, saudara. Ini contohnya adalah Simamora Perkasa, ini kemudian Indah Komputeknik dan lain sebagainya. Dia saldo per tanggalnya adalah sudah betul 31 Desember 2016, sama seperti settingan di komputer Accurate saya. Nah, sekarang saya akan coba, saudara, ini saya settingnya adalah, saudara, saya balik, yaitu ini contoh Simamora, yaitu 12/31, ya. Kemudian sama di sini juga, ini adalah menjadi 13/21. Ini perhatikan, saudara. Ya, oke. Ini menjadi 16, kemudian ini juga 16. Oke, perhatikan ada 3. Ada 3 saudara, pelanggan kita yang tanggalnya ini berbeda. Ya. Kemudian yang lainnya ini sama, biarkan, dan yang tidak ada tanggal kita abaikan. Kemudian saya simpan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya ingin tunjukkan ini sesuai dengan harapan saya, saudara. Jadi Anda kelihatan akan ada yang gagal diimpor. Nah, oleh karena itu, saudara, ini karena sudah saya simpan, sekarang saya kembali ke dalam Accurate, ya. Ini saya stop dulu, kemudian kita kembali ke Accurate, saudara. Kita kembali ke Accurate, ya. Kemudian sekarang kita akan melakukan import. Kita buka, ya, kita ambil datanya, yaitu dari file yang sudah saya kirimkan, yaitu daftar pelanggan. Anda klik open, kemudian ambil data. Ya. Mudah-mudahan yang 3 tadi gagal itu nampak, saudara. Jadi biar Anda tahu bagaimana cara nanti untuk memperbaiki. Kenapa tidak bisa dipakai? Ya, daftar pelanggan, open, ambil. Mudah-mudahan bisa, saudara. Sambil menunggu, ada yang mau ditanya, loh, kenapa tidak bisa?
Baru kali ini saya import dari Bisa, saudara. Adakah yang salah? Oke, sebentar saya perbaiki dulu. Sambil menunggu ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Coba saya buka lagi, kemudian saya ambil daftar pelanggan, kemudian saya klik open, kemudian setelah itu saya ambil data. Nah, berhasil, saudara. Berarti ternyata begini, saudara. Tadi saya mengubah Excel-nya itu tidak menggunakan format. Ya. Format. Artinya nanti begini saja, saudara. Nanti begini. Karena saya harus mengubah format semua, padahal di komputer saya ini settingannya udah Indonesia. Saya khawatir kalau nanti mengganggu di proses pengajaran. Jadi nanti jika Anda menemui kesalahan, misalkan pelanggan-pelanggan ini banyak yang tidak bisa Anda berhasil import, kita harus berhasil sesuai dengan yang ada di Handout. Di Handout disebutkan bahwa Anda untuk pelanggan akan terimport semuanya adalah 13. Artinya ada 13 pelanggan kita, saudara. Maka di sini yang harus Anda perhatikan adalah Anda cermati lagi formasi tanggal. Settingan komputer Anda dengan yang di Excel dengan yang ada di Accurate itu harus sama. Kalau yang di Excel adalah bulan dan hari, bulan, hari, dan tahun, yaitu settingan Inggris. Sedangkan yang di Accurate adalah hari, bulan, dan tanggal, maka itu nggak akan klop nanti, saudara. Ya, nanti Anda pasti, ya saya bukan punya keyakinan, tapi saya dalam setiap kali ngajar pasti ada saja mahasiswa yang akhirnya, Pak kok gagal. Nah, kalau gagal itu caranya adalah hapus semuanya, kemudian ulangi lagi. Artinya hanya dihapus daftar pelanggan kita saja, saudara. Ya, kalau yang tadi yang daftar akun nggak usah dihapus, karena itu sudah berhasil. Nah, oleh karena itu mohon dicermati ya nanti ya, saudara. Nah, ini sekarang kita hapus baris pertama. Kemudian kita definisikan, ini juga agak lebih lama, saudara. Kalau misalnya tidak ada yang cocok, bisa Anda klik abaikan. Itu kalau nanti ada isian-isian, Pak, nomor kok nggak ada isiannya nomor ya Pak ya? Ya udah abaikan saja. Orang ini kan hanya untuk judul sini, saudara. Tidak berpengaruh lah. Kecuali kalau nanti di dalam abaikan itu ada isian, nah yang nggak cocok, nah itu baru. Tapi kalau misalkan dia masih bisa kita pakai, ya nggak masalah. Kalau ada ya pilih nomor pelanggan. Kemudian berikutnya adalah apa, saudara? Nama pelanggan. Kemudian berikutnya apa lagi, saudara? Alamat 1. Kemudian berikutnya alamat 2. Kemudian kota. Ya. Anda pilih kota, kemudian pilih lagi negara, kemudian nomor telepon. Ya. Nomor telepon. Oke, kemudian Anda turun, kemudian ada kontak, ya. Nama kontak, kemudian ada email,
ya. Kemudian berikutnya adalah ada website, halaman web, kemudian ada nomor NPWP, ya, nomor pajak, kemudian ada diskon, ya. Kita lihat diskon, default diskon, kemudian batas hutang menjadi batas piutang menjadi batas piutang. Ya, kalau nanti itu batas hutang dan piutang sama, Saudara. Tergantung kita melihatnya dari sisi siapa, pelanggan ataukah si pemasok. Saldo awal Anda isi dengan ya, saldo awal, kemudian saldo per tanggal Anda isi dengan saldo per tanggal, kemudian mata uang, pajak 1, Anda tulis dengan pajak pertama, diisi, definisikan, sederhana, dan standar. Oke. Kemudian setelah itu, Saudara, ya, apa ini, Saudara? Pajak mata uang. Mata uang diisi IDR dengan IDR, kemudian US dollar dengan US dollar. Oke. Berikutnya adalah termin. Ya. Termin ya. Yaitu syarat diisi dengan COD. COD 210N30, kemudian 210N60. Oke. Kemudian tipe pelanggan Anda isi dengan tipe pelanggan. Nah ini, tipe pelanggan, dan ingat dia ada di kolom yang dibutuhkan, maka kalau nanti kita definisikan, ini harusnya sudah hilang. Agen lokal, kemudian cabang, dan ekspor. Oke. Nah, sudah tidak ada lagi, setelah itu Anda ketuk enter. Nah, selesai, Saudara. Kalau sudah, kita klik import. Nah, 13 data terimpor, 0 data gagal. Sudah, Saudara. Nah, nanti dia ada saldo-saldonya ini, nanti bisa kita edit terkait dengan data. Tapi kita editnya belakangan saja, Saudara. Sampai sini bisa dipahami, Saudara? Bisa, Pak. Nah, sekarang saya contohkan kepada Anda. Seandainya saya hapus si Mamora, kemudian ini saya hapus 3, saya akan impor lagi. Kita akan lihat. Ya, ada 3 daftar pelanggan saya hapus. Anggaplah ini adalah kejadian, misalnya terjadinya error. Kok dari 13 saya berhasilnya 10, Pak? 3 gagal. Atau sebaliknya, 3 berhasil, 10 gagal. Nah, perhatikan, Saudara, penyebab gagalnya apa? Anda nggak usah khawatir, Anda baca penyebabnya di notepad, Saudara. Kembali, import, ini saya ulangi, ya. Kemudian Anda buka, yaitu daftar pelanggan, kemudian Anda ambil data, kemudian setelah itu Anda hapus baris pertama dari data sumber yang di Excel tadi, Saudara, yang karena baris pertama itu adalah judul di kolom di dalam Excel dan tidak kita pakai, ini kita hapus. Kemudian setelah itu kita definisikan masing-masing. Kembali lagi, saya ulangi supaya Anda bisa semakin paham. Nama pelanggan, kemudian alamat 1, kemudian di sini adalah alamat 2. Memang yang akan menyebabkan pembahasan import ini menjenuhkan adalah pada saat kita melakukan pemetaan atau pendefinisian ini, Saudara. Ya. Kalau misal, tapi memang ini dibutuhkan ketelitian, jangan sampai keliru. Ya. Jangan nanti alamat 1 Anda isi dengan alamat pajak 1 misalkan. Ya, ini menjadi berbeda nanti. Kemudian nomor telepon, kemudian ini saya turun lagi, kontak dengan nama kontak, kemudian email, diisi dengan email, kemudian
website dengan halaman web, kemudian NPWP Anda isi dengan nomor pajak, kemudian diskon Anda isi dengan default diskon, batas piutang Anda isi dengan batas piutang, ya. Kemudian saldo awal Anda isi dengan saldo awal, kemudian saldo per tanggal Anda isi dengan saldo per tanggal, kemudian berikutnya adalah pajak 1, Anda isi dengan pajak pertama, isi S dengan sederhana, sedangkan T dengan standar. Oke. Kemudian berikutnya adalah adanya mata uang, diisi dengan mata uang, kemudian IDR dengan IDR, kemudian US dollar dengan US dollar. Jadi Indonesian rupiah dengan US dollar. Kemudian termin, ya kita isi dengan syarat. Ya syaratnya ada 3, COD, COD, kemudian 210N30 dan 210N60. Kalau sudah, terakhir adalah tipe pelanggan. Tipe pelanggan, ya kita isi dengan sesuai dengan yang diinginkan. Kalau misalkan data sumber umum, maka umum. Agen lokal, kemudian cabang dengan cabang, ya, dan ekspor Anda isi dengan ekspor. Setelah itu Anda klik OK. Dah selesai, saudara. Nah, setelah itu Anda import data. Kita lihat hasilnya. Apa bacaannya, saudara? 10 gagal, Pak. 3 data terimpor, 10 data gagal. Penyebabnya apa, saudara? Anda ini ada tampilkan kesalahannya. Klik OK aja, saudara. Maka akan muncul nih, yaitu di notepad. Yaitu 100, 104, dia akan bunyinya begini, saudara. Sudah ada. Nah, ini dia. Ini juga sama. Anda geser ke kanan. Coba, sekarang Anda tampilan Anda di komputer Anda apa, saudara? Masih accurate? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Bukan notepad ya? Bukan. 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 Oke. Bukan, Pak. Ini saya tunjukkan. Nah, ini, saudara. Ini dia. Ini tampilan notepadnya. Ini tampilannya sudah ada. 1005 sudah ada semua, sudah ada. Artinya kalau dia sudah ada, dia akan dianggap sebagai suatu kesalahan, suatu kegagalan dalam mengimport. Jadi tidak yang modelnya adalah langsung ditumpang tindih, tidak. Nah, kalau seperti, makanya Anda baca nanti di notepad-nya, ada di notepad itu, ya nanti akan muncul dengan sendirinya Anda baca kesalahannya apa. Pasti akan ada keterangannya di paling kanan nih. Sudah ada. Atau bisa saja tanggalnya error. Nah, berarti tanggal Anda settingan komputer di Excel dengan yang di Accurate berbeda. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Nah, kalau ini sudah, maka berikutnya kita kembali ke Accurate. Sekarang dia sudah lengkap. Yang gagal tadi, yang berhasil cuma 3. Iya, 3 pelanggan yang saya hapus, Simamora, Indah Komputeknik, dan PT Emas Sentosa. Ini yang saya hapus. Yang berhasil saya ambil, tapi yang 10 yang dianggap gagal itu bukannya gagal, tapi karena sudah berhasil kita import. Nah, sampai dengan jumlahnya 13, berarti pekerjaan Anda sudah betul. Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya?
Oke, kalau sudah cukup jelas, ya, tugas Anda adalah saudara menyelesaikan dari langkah pertama sampai dengan Anda membuat daftar pemasok dengan cara import data ini, saudara. Nah, kalau sudah Anda selesaikan, berhenti dulu, dilanjut minggu depan. Karena saya akan menjelaskan minggu depan terkait dengan bagaimana mengimport persediaan dan aset tetap. Bisa dimengerti? Savio, Surya Gali, Sinta, Yuni Kurniawati, Bisa, Lore, Pak. Bisa, Yati, Anissa, Karunia, dan lain sebagainya. Ilham, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Wido, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa ya? Ilham, mana Ilham Wicaksono? Suaramu di mana? Kok nggak keluar? Mana, Pak? Bisa ya? Oke, Dito. Dan yang lainnya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Anda langsung aja di grup, saudara. Biar bisa temannya tahu, oh kalau ada kesalahan seperti ini, cara mengatasinya adalah dari penjelasannya saja lebih baik begitu, saudara. Bisa dimengerti, saudara? Bisa, Pak. Baik. Kalau Bisa. memang sudah bisa, ya, saya akan kita akan akhiri kuliah ini, tapi saya ingatkan lagi bagi Anda yang belum presensi, mohon untuk Anda tulis di kolom komentar Anda. Di kolom chat ini, saudara. Dari komentar yaitu NIM dan nomor mahasiswa.